Setelah peristiwa vandalisme, justru dunia mulai bertanya, ada apa sih di Medjugorje? Ada di mana sih Medjugorje? Berita tentang vandalisme itu mengejutkan dunia. Namun, di balik berita tersebut muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Ada apa sebenarnya di Medjugorje? Di manakah Medjugorje itu? Mengapa sebuah desa kecil yang bahkan dahulu hampir tidak terkenal itu kini dikunjungi jutaan peziarah dari seluruh dunia? Dan mengapa tempat ini menjadi salah satu tempat ziarah Katolik yang paling banyak dibicarakan selama lebih dari 40 tahun ini? Untuk menjawabnya kita harus kembali jauh ke belakang. Bukan di tahun 1981, tetapi hampir 1000 tahun yang lalu. Kalau mendengar nama Medjugorje, banyak orang mengira penduduknya berbicara bahasa Bosnia karena nama negaranya Bosnia-Herzegovina. Tetapi ternyata tidak, mereka justru berbicara bahasa Kroasia. Mengapa bisa demikian? Karena negara dan bangsa bukanlah hal yang sama. Hari ini, Medjugorje memang berada di negara Bosnia dan Herzegovina. Tetapi penduduk desa ini mayoritas adalah etnis Kroasia yang telah tinggal di wilayah Herzegovina selama berabad-abad. Nama aslinya bahkan ditulis dengan alfabet Kroasia, Medjugorje. Huruf D tidak ada dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nama itu berasal dari dua kata, Medju yang berarti di antara, sedangkan Gorje berarti perbukitan atau pegunungan. Jadi, Medjugorje berarti desa yang berada di antara pegunungan. Dan memang kalau kita melihat peta, desa kecil ini dikelilingi bukit-bukit batu kapur yang indah. Tetapi, untuk memahami mengapa penduduknya adalah orang Kroasia, kita harus kembali ke abad pertengahan. Berabad-abad yang lalu wilayah bahkan belum menjadi negara-negara seperti sekarang. Di kawasan ini berdiri berbagai kerajaan. Di sebelah barat berkembang kerajaan Kroasia, di bagian tengah berkembang kerajaan Bosnia, dan batas wilayahnya sering berubah akibat perang, pernikahan politik, dan pergantian kekuasaan. Karena itu, orang Kroasia telah lama menetap di wilayah Herzegovina. Perubahan besar terjadi pada abad ke-15 ketika Kesultanan Ottoman menaklukkan Bosnia dan Herzegovina. Selama hampir 4 abad pemerintahan Ottoman, sebagian besar penduduk Bosnia memeluk Islam. Namun, banyak keluarga Kroasia di Herzegovina tetap mempertahankan iman Katolik mereka. Di tengah masa-masa sulit itulah, para imam Fransiskan memainkan peran yang sangat penting. Mereka tetap melayani umat, merawat gereja, dan menjaga kehidupan iman. Karena itulah hingga hari ini, Medjugorje masih menjadi salah satu pusat pelayanan Fransiskan di Herzegovina. Hingga akhir tahun 1970-an, Medjugorje hanyalah desa pertanian. Penduduknya hidup dari kebun anggur, tembakau, dan peternakan. Hampir tidak ada yang mengenal nama desa ini. Sampai akhirnya sebuah peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juni 1981. Ada 6 remaja mengatakan bahwa mereka melihat seorang perempuan bercahaya di Bukit Podberdo. Mereka percaya perempuan itu adalah Santa Perawan Maria yang memperkenalkan diri sebagai Ratu Damai. Kabar itu menyebar dengan cepat. Peziarah mulai berdatangan. Dari ratusan menjadi ribuan, lalu jutaan. Medjugorje berubah dari sebuah desa kecil menjadi salah satu tempat ziarah Katolik yang dikenal di seluruh dunia. Namun, gereja Katolik selalu berhati-hati. Setiap klaim penampakan harus diteliti, bukan hanya selama beberapa bulan, tetapi bahkan puluhan tahun. Para uskup membentuk komisi, para ahli mempelajari kesaksian, dan berbagai aspek pastoral dan teologis diperiksa. Pada tahun 2024, Dikasteri untuk Ajaran Iman menerbitkan dokumen penting mengenai Medjugorje. Vatikan memberikan nihil obstat. Artinya, umat Katolik boleh berziarah ke Medjugorje dan gereja mengakui banyak buah rohani yang lahir dari tempat ini, yaitu pertobatan, doa, pengakuan dosa, panggilan hidup bakti, dan pembaruan iman. Namun, Vatikan tidak menyatakan bahwa penampakan yang diklaim sejak tahun 1981 itu telah terbukti bersifat adikodrati. Dengan kata lain, gereja mengundang umat untuk menghargai buah-buah rohaninya sambil tetap bersikap bijaksana terhadap klaim penampakan itu. Kini muncul pertanyaan yang baru, kalau gereja belum menyatakan penampakan di Medjugorje sebagai terbukti berasal dari campur tangan adikodrati, mengapa jutaan orang tetap datang? Jawabannya ternyata bukan pertama-tama karena ingin melihat mukjizat. Banyak peziarah datang karena mereka ingin berdoa, mereka mencari keheningan, mereka ingin mengaku dosa setelah bertahun-tahun meninggalkan gereja, mereka ingin mengikuti misa kudus setiap hari. Salah satu ciri khas Medjugorje adalah banyaknya imam yang melayani sakramen tobat.
Pada musim ziarah, deretan ruang pengakuan dosa dipenuhi peziarah dari berbagai negara. Pengakuan dosa bahkan sering disebut sebagai salah satu pengalaman rohani yang paling berkesan bagi mereka yang datang ke sana. Selain itu, misa kudus, doa rosario, dan adorasi sakramen Maha Kudus menjadi pusat kehidupan rohani di Medjugorje. Ini menunjukkan bahwa pusat ziarah tersebut bukanlah pencarian pengalaman luar biasa, melainkan ajakan untuk kembali kepada Kristus melalui sakramen-sakramen gereja. Jika suatu hari berziarah ke Medjugorje, ada satu tempat yang hampir selalu dikunjungi para peziarah. Namanya Križevak atau Bukit Salib. Bukit ini menjulang sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 1934, jauh sebelum peristiwa tahun 1981, umat setempat mendirikan sebuah salib beton raksasa di puncaknya untuk memperingati 1900 tahun wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Fakta ini menarik, artinya sebelum Medjugorje dikenal sebagai tempat penampakan, tempat ini sudah memiliki devosi yang kuat kepada Kristus yang disalibkan. Hingga hari ini ribuan peziarah mendaki bukit berbatu itu sambil mendoakan jalan salib. Perjalanan yang melelahkan itu menjadi lambang perjalanan hidup setiap orang Kristiani, penuh tantangan tetapi selalu mengarah kepada Yesus Kristus. Banyak orang bertanya, apakah benar ada mukjizat di Medjugorje? Gereja selalu berhati-hati dalam menggunakan kata mukjizat. Namun ada satu hal yang tidak dapat disangkal. Selama puluhan tahun, ribuan orang memberikan kesaksian tentang hidup mereka yang berubah. Ada yang kembali kepada gereja setelah puluhan tahun, ada pasangan yang berdamai, ada orang yang kembali menerima sakramen tobat, dan ada juga yang menemukan panggilan menjadi imam atau biarawati. Justru buah-buah rohani inilah yang mendapat perhatian khusus dari Vatikan. Dalam dokumen tahun 2024, Dikasteri untuk Ajaran Iman menegaskan bahwa banyak orang mengalami pembaharuan hidup rohani di Medjugorje. Bagi gereja, pertobatan yang membawa seseorang semakin dekat kepada Kristus selalu lebih penting daripada sensasi. Mungkin itulah alasan mengapa nama Medjugorje tetap bertahan selama lebih dari 40 tahun. Bukan karena semua orang sepakat mengenai setiap peristiwa yang diklaim terjadi di sana, melainkan karena tempat ini terus mengingatkan orang akan hal-hal yang menjadi inti kehidupan Kristiani. Doa, pertobatan, puasa, ekaristi, pengakuan dosa, dan damai. Ironisnya, beberapa hari yang lalu, dunia kembali mendengar nama Medjugorje karena aksi vandalisme. Patung Bunda Maria dicoret, altar dibakar. Namun jawaban yang diberikan umat bukanlah kemarahan. Kurang dari sehari kemudian, tempat-tempat doa mulai dibersihkan. Perbaikan segera dilakukan. Misa tetap dirayakan dan rosario tetap didaraskan. Peziarah tetap datang. Seakan-akan Medjugorje ingin mengatakan kepada dunia bahwa kebencian memang dapat meninggalkan bekas pada batu dan kayu, tetapi tidak dapat memadamkan iman. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar bagi kita, bukan hanya ketika berziarah ke Medjugorje, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hati kita terluka, ketika iman kita diuji, atau ketika dunia terasa semakin bising, Kristus tetap memanggil kita kepada jalan yang sama. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semoga Bunda Maria yang dihormati di Medjugorje dengan gelar Ratu Damai senantiasa menuntun kita semakin dekat kepada putranya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.